Baik anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri kuliddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita bertemu kembali dalam pembelajaran yaitu Al-Quran Hadis. Baik, dalam hal ini sebelum Bapak mulai, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik, Bapak Pak. harap, nah, Bapak harap baik-baik saja, karena berhubung ini cuaca penghujan, jadi banyak yang sedang mengidap penyakit demam berdarah atau semacamnya. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu intermezzo dari Bapak. Mungkin kita langsung masuk ke materi kita, yaitu tentang hukum bacaan mat tabi'i, mat wajib munfasil, dan mat jaiz munfasil. Baik, di sini untuk menjelaskannya yaitu ada tiga orang guru. Yang pertama yaitu Nopiani Masturo, Ibu Nopiani, kemudian Ibu Opin Agusrini, dan terakhir Bapak sendiri yaitu Yus Hamdalah. Mungkin untuk yang pertama akan dijelaskan oleh ibu kita yaitu Ibu Nopiani Masturoh. Kepadanya kami persilakan kepada ibu. Baiklah, tanpa salam. Baiklah, pada kesempatan kali ini, yang pertama kan tadi ada 3 pembahasan nih, yaitu hukum bacaan mat tobi'i, mat wajib mutasil, dan mat jaiz munfasil. Nah, yang pertama yang saya akan bahas yaitu mat tobi'i. Nah, dari pengertiannya terlebih dahulu nih, pengertian mat tobi'i. Definisi mat secara bahasa adalah tambah. Menurut ulama ahli tajwid adalah memanjangkan suatu suara huruf yang wajib dipanjangkan. Huruf mat itu ada 3, ada yang tahu? Alhamdulillah. Apa saja Man, huruf mat? oh, hurufnya bu yo. Tahu bu? Ya, Wow, ya, ya, betul sekali. Huruf mat itu ada 3, yaitu wawu, wow, ya, dan wow, alif. ya. Adapun syarat huruf matu ada 3. Yang pertama apabila wawu jatuh setelah domah, dan yang kedua ya jatuh setelah kasroh, dan yang ketiga alif jatuh setelah fathah. Contohnya berkumpul dalam lafadz nuhiha. Apabila setelah huruf mat tidak ada huruf yang sukun, maka disebut mat tobi'i. Panjangnya kira-kira 1 alif atau 2 harokat, yaitu 2 ketukan. Selanjutnya yaitu contoh hukum bacaan mat tobi'i dan dalam ayat Al-Quran. Seperti contohnya, la yusminu, terdapat alif sukun setelah fathah. Yang kedua, wujuhu yauma idin, yaitu terdapat wawu sukun setelah domah. Yang ketiga, fiha ainu jariyah, terdapat ya sukun setelah kasroh. Nah, di fiha ainun jariyah itu yang atau bi-nya yang mana, Opin? Coba. Yang matobi'nya yang Ini mana? bu, yang bagian P, Nah, P ya. itu kasroh bertemu Mm-mm. dengan ya sukun. Ya, Itu matobi ibu. ya. Setelahnya juga ada yang H. Sebelum alif ada berharokat fathah. Itu ada Oh ya 2. bu, Fiha fathah ainun sama alif. jariyah. Nah, kira-kira sudah paham belum nih materi matobi'i? Nah, Sudah kalau Ibu, sudah. nah, kalau sudah Alhamdulillah bu, paham, selanjutnya akan paham. dilanjutkan oleh Ibu Opin. Kepada Ibu Opin kami persilakan. Mutasil, pengertian mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil secara bahasa ialah mad yang berarti panjang. Wajib yang berarti harus, sedangkan mutasil yaitu bersambung. Secara istilah, mad wajib mutasil adalah hukum
pembacaan yang terjadi apabila ada mat tabi'i atau mat asli bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah, domah, ataupun kasroh dalam satu kata atau bersambung. Sedangkan cara membaca mat wajib mutasil adalah dipanjangkan menjadi 2,5 alif atau sama dengan 4-5 harokat, ketukan atau ketukan. Oke. Ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat kasroh dalam satu kata. Contohnya wawajadaka ila fa'agna. Terus lagi ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat domah dalam satu kata. Contohnya sama huruf hamzah yang berharokat fathah dalam satu kata. Berikan contoh, Nopiani. Contoh yang lainnya ya, Bu. Oh, Nopiani sih jadi Contoh yang lain ya. ya. Bentar ya, Bu. Coba Yus Hamdallah dulu. Tahu tidak? Kita cari dulu, Bu. Ini lagi mencari juga. Ya, sama. Tunggu Bu ya. Tunggu ya, Bu. Udah saya bantu ya contohnya. Ya. Saya bantu saja. Siapa Nah, Bu? contohnya fahu an ahwa. Tuh. Mungkin selanjutnya pada Isam. Ketemu, Bu. Contohnya, Bu. Boleh nggak, Bu? Dibacain nggak nih? Mana? Ya boleh. Silakan. Contohnya dari mat wajib mutasil ialah inna a'toina kal kausar. Selanjutnya inna anzalna. Mungkin itu, Bu, dua contoh dari mat wajib mutasil. Oke, terima kasih ya Nopiani. Mungkin bisa dilanjutkan nih Samdala. Kalau contohnya Bu, mungkin Ya. kami kurang memahami dikit Bu. Nanti Bu ya, kayak kami pikir dulu Bu ya. Ya udah. Tunggu Bu. Nak diingat-ingat dulu Bu ya. Contohnya nih, lupa Bu. Mungkin lanjut deh Bu dah. Ya udah lanjut baik. Ya, iya. Lanjut. Ya, silakan kepada Bapak Yus Hamdallah untuk Baik anak-anak sekalian. Baik anak-anak sekalian, Bapak ingin melanjutkan penjelasan materi dari sambungan ibu-ibu yang sebelumnya sudah dijelaskan. Adapun materi kita selanjutnya yaitu yang ketiga tentang mad jaiz munfasil. Sebelum Bapak menjelaskan, ada yang tahu apa itu arti mad jaiz munfasil? Coba, siapa yang tidak tahu arti mad jaiz munfasil? Untuk Ibu Nopi, apa bisa? belum tahu, Pak. Dijelaskan, Pak. Tahu. Oke, sip. Dengarkan ya, baik-baik, biar kita sama-sama memahami. Ya. Baik, apa itu majaiz munfasil? Majaiz munfasil yaitu terbagi menjadi dua pengertiannya. Yang pertama itu secara etimologi dan kedua secara istilah. Adapun secara etimologi, mad jaiz munfasil adalah mad berarti panjang, jaiz artinya boleh, dan munfasil adalah terpisah atau di luar kata. Kemudian apa sih secara pengertian secara istilah? Pengertian secara istilah adalah
apabila ada mad tabi'i yang bertempat di akhir kata, setelah itu terdapat hamzah yang bertempat di kata yang lain setelahnya dan tidak ada yang memisahkan antara mad dan hamzah tersebut. Kemudian, sedangkan kadar panjang bacaan mad jaiz munfasil itu sama dengan mad wajib muttasil atau dipanjangkan menjadi 2,5 alif atau sama dengan 4 sampai 5 harokat ketukan. Itu merupakan pengertian mad jaiz. Kemudian kita jika mengetahui pengertian saja itu masih kurang. Oleh sebab itu mari kita langsung contohkan bacaan yang mengandung bacaan mad jaiz munfasil. Adapun yang pertama yaitu ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam kata yang berbeda, yaitu salah satu contohnya inna a'tainakal kausar. Yang mana yang ditambahkan mad jaiz munfasil, yaitu pada kata na atau nun yang atasnya itu yaitu ada mad jaiz munfasil, yaitu panjang sebanyak 4 harokat atau 5 harokat. Kemudian contoh yang kedua, ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam kata yang berbeda. Contohnya contohnya yaitu fala uqsimu bisyafaq. Yang mana yang dinamakan mad jaiz munfasil yaitu pada alif lam pada la, yaitu dia sudah ada alif, kemudian di atasnya itu mad yang dipanjangkan 5 harokat. Mungkin itu contoh dari Bapak. Pada anak-anak apakah ada contoh yang lain? Boleh, Coba Pak. hukuman mad jaiz munfasil pada ayat yang lain. Boleh, Pada Pak. Nopi dan Opin. Saya izin. Ya, ayo Nopi. Nopi aja Pak, Nopi aja. Silakan. Ya, contoh mad jaiz munfasil yaitu dilafat qalu minu kama amanas sufaha, yang mana di ayat tersebut ada dua yaitu qalu. Itu qalu, lu-nya itu yang panjang bertemu dengan alif. Yang keduanya kama amanas sufaha. Itu Pak contohnya. Nggak ketemu Pak. Oh ya. Pada intinya yaitu jika mad tabi'i bertemu hamzah dalam kata yang sama ataupun kata yang dalam kata yang berbeda, yaitu lam itu kan ada hamzahnya juga, kemudian bertemu dengan hamzah, itu yang dinamakan mad jaiz. Mungkin bacaan mad jaiz munfasil ini mungkin berakhir pula kegiatan pembelajaran Al-Quran hadis kita pada malam hari ini. Mungkin jika di sana sini ada perkataan yang salah, Bapak Ibu mohon maaf, dan apabila ada kelebihan itu merupakan datangnya dari Allah. Syukron kasiron, kamsa hamida. Kami demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul maufiq ila aqwamit thoriq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Pak. Siap, Pak. Oke.